Belajar yang beranggotakan dengan saya sendiri Dita Amanda Putri dan teman saya Davita Egya. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis pada diri siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas belajar dengan rasa ingin tahu dan semangat belajar dalam mencapai prestasi belajar. Motivasi belajar itu artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Menurut Sadirman, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai energi untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Johnson, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa untuk bekerja keras atas aktivitas belajar dalam mencapai prestasi belajar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davita Egya dari Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2020 kelas Palembang akan menjelaskan materi pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar. Yang pertama adalah motivasi dalam belajar, yang kedua adalah cara atau upaya atau usaha untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik ini ekstrinsik nih, motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kedua adalah upaya atau usaha untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa tersebut. Yang kedua yaitu membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Yang ketiga ada menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat ada berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Yang kelima ada berikan penilaian. Yang keenam adalah berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah menciptakan persaingan dan kerjasama. Berbagai usaha juga perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Guru atau guru yang mengajar harus kreatif dan inovatif dalam melakukan tugas pembelajaran. Terima kasih. Kami akhiri presentasi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.